Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas 5 lokakarya, yaitu tentang membuat instrumen penilaian AKM dan survei karakter. Nah, di sini ketika kita membuat penilaian AKM dan survei karakter, ini kan berupa instrumen penilaian. Instrumen penilaian ini pasti yang pertama, setiap instrumen itu ada form penilaian. Setelah ada form penilaian, maka akan ada kisi-kisi soal. Setelah kisi-kisi soal, kita membuat soal, dan setelah membuat soal, kita akan memberikan kunci jawaban. Jadi, setiap instrumen itu terdiri dari form penilaian, kisi-kisi, kemudian soal, dan kunci jawaban. Nah, di sini penilaian AKM, yang pertama saya membuat form penilaian. Form penilaian AKM ini sesuai dengan modul sebelumnya yang kita pelajari, yaitu ada 3 jenis yang mau kita nilai. Yang pertama yaitu AKM literasi, AKM numerik, dan survei karakter. Nah, AKM literasi jenis-jenis soalnya itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pilihan ganda, yang kedua pilihan ganda kompleks, yang ketiga menjodohkan, yang keempat isian singkat, dan yang kelima uraian. Jadi setiap AKM itu memiliki jenis soal, ada 5 jenis. Pilihan ganda itu seperti biasa yang ada ABC. Kemudian pilihan ganda kompleks yaitu kita bisa menjawab lebih dari 1 pilihan. Kemudian menjodohkan ini biasanya tarik garis. Kemudian isian singkat itu berisi isian yang ada wacana, kemudian isiannya cuma sedikit, itu disebut dengan isian singkat. Dan yang terakhir yaitu tentang uraian. Jadi soal itu ada 5 ya kriteria dari AKM ini: pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, sebelum saya membahas kisi-kisi soal, yang saya bahas adalah form penilaian AKM. Jadi form penilaian AKM perlu diketahui, AKM literasi itu memiliki 4 penilaian, yaitu perlu investigasi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Nah, perlu investigasi khusus, murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Kemudian cakap, mahir. Nah, untuk AKM numerik juga begitu. Ada keterangan perlu investigasi khusus, dasar, cakap, dan mahir, tapi berbeda dengan AKM literasi. Jadi AKM literasi dengan AKM numerik itu kan matematika, jadi penilaiannya juga berbeda dengan literasi. Nah, perlu investigasi khusus yaitu murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan kepuasan konsep parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Kemudian untuk survei karakter yang dinilai yaitu kebiasaan dan nilai-nilai value, nilai-nilai karakter yang diharapkan seperti jujur, tanggung jawab, mandiri, toleransi, dan percaya diri. Nah, ini adalah form penilaian AKM yang saya buat. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tentang kisi-kisi soal. Nah, kisi-kisi soal dari AKM literasi, AKM numerik, dan survei karakter itu terdiri dari 5 jenis soal yang di awal tadi saya jelaskan, yaitu pilihan ganda,
pilihan ganda kompleks menjodohkan isian singkat dan uraian. Nah, di sini KD yang saya pilih yaitu menemukan informasi. Nah, KD ini didapat dari mana? KD ini didapatkan dari pemerintah ya. Seperti yang sudah dijalankan AKM pertama kali tahun ini. Nah, soal pertama kisi-kisinya yaitu peserta didik menemukan informasi tersurat siapa pada teks informasi. Karena ini pendidikan agama, maka yang kita ambil contoh itu juga teks-teksnya berupa agama. Bisa dari kisah-kisah para nabi, kisah-kisah sahabat, atau kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, penomoran itu nomor 1. Kemudian pilihan ganda kompleks untuk AKM literasi, saya mengambil peserta didik menemukan informasi tersurat di mana pada teks informasi. Ini juga tentang kisah-kisah. Menjodohkan, peserta didik menemukan informasi kapan pada teks informasi. Nah, AKM numerik sendiri yaitu AKM tentang matematika, berhitung. Nah, di dalam pendidikan agama Islam itu yang berhitung itu ada di bab zakat. Itu bisa dihitung ya, karena saya mengambil kelas 5, berarti saya mengambil bab zakat yang bisa dihitung. Karena tidak semua indikator pada pendidikan agama Islam itu bisa kita ambil numeriknya. Bagian yang bisa kita ambil salah satunya yaitu zakat. Mungkin kalau teman-teman ada yang lainnya bisa dengan yang lainnya. Ini tetap sama, mengacu pada 5 jenis soal. Pilihan ganda kompleks menjodohkan isian singkat dan uraian. Nah, di sini ya KD yang saya ambil yaitu menyelesaikan permasalahan zakat. Menghitung zakat fitrah terutama. Nah, kemudian survei karakter. Survei karakter ini sama mencakup 5 jenis soal. Kemudian KD yang saya ambil yaitu memahami karakter peduli tanggung jawab. Nah, di sini saya menyajikan teks, kemudian bagaimana peserta didik melihat kejadian tersebut. Nah, sekarang masuk ke soal. Nah, soal yang pertama yang kita cantumkan, jangan lupa ketika membuat soal untuk instrumen penilaian, yang pertama sekolah, kemudian karena di sini AKM maka ada level hot atau low ya. Kemudian ada kelas, ada konten, ada konteks, dan kompetensi, subkompetensi, rincian kompetensi. Tapi jika dirasa cukup dengan konten, konteks, dan kompetensi tidak apa-apa. Tidak dikasih subkompetensi dan rinciannya tidak apa-apa. Nah, di sini karena konteksnya yaitu personal, konteksnya yang dinilai adalah individu, maka saya tulis konteks personal. Nah, seperti ini. Ini AKM literasi yang saya buat. Saya cantumkan kisah Nabi Isa. Kemudian untuk yang nomor 2 yaitu tadi pilihan ganda kompleks. Jadi kita bisa memilih dua jawaban. Dua jawaban ini benar semua. Seperti peristiwa ini, kisah Ashabul Kahfi ini. Kemudian yang ketiga yaitu tentang tarik garis. Jadi ini karena berkaitan dengan pendidikan agama Islam, soal-soalnya juga harus tentang pendidikan agama Islam. Nah, AKM numerik yang saya ambil yaitu kontennya yaitu bilangan dan konteksnya yaitu saintifik. Kemudian yang saya ambil karena ini tentang matematika, hitung-hitung atau berhitung, maka saya ambil tentang bab zakat. Nah, ini soal-soal yang saya buat. Jangan lupa soalnya terdiri dari 5 jenis yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, kemudian uraian singkat dan isai ya. Nah, survei karakter. Konten yaitu tentang karakter, konteksnya yaitu personal. Kompetensinya yang saya ambil tanggung jawab, peduli, dan sabar. Nah, ini ada
sebuah permasalahan, kemudian bagaimana anak akan memilih apa yang akan dia lakukan. Begitu juga dengan pilihan ganda kompleks. Jadi bisa mengambil dua jawaban sekaligus. Nah, kemudian jangan lupa yang terakhir yaitu kunci jawaban. Nah, demikian tadi tentang penjelasan tentang instrumen penilaian AKM. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.